Den, kamu kenapa? Sakit? Enggak. Kenapa? Coba sini aku lihat. Loh, ini serius komentar jahat semua? Siapa yang ngelakuin? Andika sama Tia. Den, ini udah gak bener sih. Ayo kita lapor ke konseling aja. Takut Irma. Ya justru itu, biar berhenti. Ini tuh udah kena pelanggaran undang-undang ITE loh, serius. Ayo, ayo kita. Jadi gitu Bu ceritanya. Sebenarnya saya sangat sedih melihat hal ini. Apalagi pelakunya juga mahasiswa. Sebagai mahasiswa, setelah lulus kalian akan menjadi seorang profesional. Kalian akan melamar pekerjaan. Perusahaan pastinya akan melakukan background checking loh. Jadi komentar buruk itu dampaknya bisa sampai nanti ya, Bu? Betul, sekali kalian memposting konten atau komentar di media sosial, hal itu bisa muncul kapan aja. Bayangkan ketika kalian melamar pekerjaan, hal itu kemudian muncul menjadi rekam jejak digital yang buruk. Makanya penting buat kita sadar apa yang kita tulis di internet. Pesan saya, kalian jangan menjadikan Undang-Undang ITE sebagai satu-satunya alasan untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena yang paling penting di sini adalah masa depan kalian yang juga dipertaruhkan. Kenapa dipanggil ya? Iya lagi, lu dipanggil juga ya? Iya, Baru pertama kali jujur gue dipanggil Bu Naila. sama Ibu manggil kita, Bu. Tia, Andika, kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil ke sini? Enggak, Ibu. Komentar yang kalian tulis di postingan teman kalian itu sangatlah perilaku yang buruk. Karena hal itu bisa mempengaruhi kesehatan mental teman kalian. Dan bisa saja hal itu muncul kembali ketika kalian melamar pekerjaan. Wah, serius, Bu? Yang kayak gituan nanti bakal diperiksa waktu kita mau kerja. Bisa, hampir semua perusahaan akan melakukan background checking sebelum mereka menerima karyawan. Jika kalian pernah terlibat cyberbullying, itu bisa dianggap sebagai perilaku yang fatal. Serius, Bu? Wah, saya nggak tahu. Saya pikir cuma bercanda online aja. Saran saya, sekarang kalian renungkan dan kalian belajar dari kesalahan kalian sebelum kalian menyesal di kemudian hari. Dan, maafin gue ya. Gue bener-bener nyesel. Gue komen begituan kayak spontan gak mikirin apa perasaan lu waktu baca komen gue. Iya, gue juga nggak nyangka kalau dampaknya sebesar itu. Maafin kita ya, Den. Iya, aku maafin kalian berdua, asalkan kalian jangan ngulangin lagi ya. Dunia digital bisa memberikan manfaat atau bahkan dampak buruk. Hal ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pasal 29 menjerat siapa saja yang mengirimkan informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman, kekerasan, dan atau menakut-nakuti. Pelaku yang terbukti melakukan hal ini dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sikap kita hari ini sangat menentukan masa depan. Jadilah generasi yang bijak, berempati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Hmm.